Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi teman-teman di Maskur Channel. Dan seperti biasanya ya, kita kali ini akan mencoba penelusuran. Akan tetapi ini mungkin sedikit gambaran ya untuk teman-teman Sobat Maskur Channel. Insya Allah kita mulai untuk bertransisi ya, dari biasanya kita penelusuran malam, menelusuri tempat seperti yang terbengkalai. Akan tetapi mungkin untuk kedepannya kita akan bertransisi di video dokumenter ya, ataupun kita akan lebih menyuguhkan ke Sobat Maskur Channel agar video dari kami itu lebih enak dipandang. Selain untuk nanti menghibur teman-teman juga, semoga nanti juga banyak manfaat dari video-video kami seperti itu. Nah, setelah kemarin beberapa kali kita mungkin sebulan lebih ya kita tidak penelusuran. Kita kemarin banyak untuk menjawab tanya, kita juga banyak tafsir mimpi dan konsultasi dan sebagainya. Kali ini kita menyempatkan ya untuk keluar gitu dari kantor, dari base camp ya, dari base camp kita. Dan ini memang masih di Jogja. Teman-teman juga pasti sudah lihat ya tadi beberapa footage, dan juga mungkin teman-teman bisa melihat di background saya betapa megah sekali ya, gagah sekali, yaitu kita berada di Gunung Merapi. Dan seperti yang teman-teman juga sudah tahu, kita akan bercerita mengenai Bangker Kali Adem. Nah, di Bangker Kali Adem ini selain pemandangannya yang sangat indah dan juga sekarang dipakai untuk destinasi wisata, ada beberapa cerita yang menurut saya menarik ya, ataupun ini bisa menjadi sejarah di kemudian hari nanti. Jadi mungkin sedikit ya saya ceritakan tentang Bangker Kali Adem ini. Bangker Kali Adem ini berada di selatan Gunung Merapi ya, ada di lereng Merapi. Untuk namanya sendiri Bangker ya, Bangker itu adalah tempat untuk perlindungan. Jadi memang dulunya ini dibangunnya memang untuk perlindungan warga sekitar Gunung Merapi. Bila ada erupsi itu bisa bersembunyi ataupun bisa mengungsi di Bangker Kali Adem ini. Tujuannya itu agar aman bila pun tidak bisa dievakuasi ataupun waktunya sudah mepet gitu ya, akan lahar panas yang turun, itu bisa warga itu bisa bersembunyi di Bangker seperti itu. Nah, untuk sejarahnya sendiri Bangker Kali Adem ini dibangun di tahun 2001 dan diresmikannya itu 4 tahun setelahnya. Jadi pembangunan Bangker ini cukup lumayan lama ya teman-teman ya, jadi sekitar ada 4 tahunan. Lalu berarti 4 tahun kemudian 2005-an ya, mungkin 2004-2005 Bangker ini diresmikan seperti itu. Dan ada cerita yang cukup tragis ya juga. Di tahun 2006 waktu itu ada erupsi Merapi yang cukup dahsyat, cukup lumayan besar. Ada 9 relawan ya yang ada di sekitaran Bangker seperti itu untuk mengevakuasi warga agar turun dan juga agar aman seperti itu. Akan tetapi waktu itu ada guguran awan panas dan lahar panas ya yang menyapu tempat ini. Jadi dari 9 relawan tadi ada 2 yang mungkin saat itu ya itu berpikiran untuk aman gitu kalau masuk ke Bangker seperti itu. Nah, waktu 2 relawan ini masuk ke dalam Bangker, nah itu karena yang saya tahu ya, ini dari cerita tadi Bapak yang lebih tahu di tempat ini dan warga di sekitar sini, 2 relawan tadi gugur ya teman-teman ya. Gugurnya itu karena
yang info yang saya dapat itu telat menutup pintu bunkernya seperti itu. Dan seperti yang tadi saya sudah masuk ke bunkernya, nanti teman-teman juga bisa lihat ya. Di situ ada bongkahan batu yang sangat besar ya, dan itu lahar panasnya gitu yang masuk lalu menjadi sebuah batu seperti itu. Nah, 2 relawan ini ditemukan gugur di yang satu ada di pintu masuk yang tadi, dan yang satunya ada di kamar mandi. Nah, mungkin yang mencoba masuk ke kamar mandi ke baknya itu mungkin ya ada pemikiran kalau masuk ke dalam air itu bisa aman, bisa paling tidak menyejukkan badan seperti itu ya. Akan tetapi karena saking panasnya laharnya itu airnya juga mendidih seperti itu. Jadi mohon maaf ya, 2 relawan yang gugur ini meninggal terpanggang gitu di bunker Kali Adem ini seperti itu. Nah, kan tetapi setelahnya itu ada juga peristiwa ya di tahun 2010 waktu itu. Teman-teman juga pasti beberapa ya ada yang ingat waktu itu erupsi yang cukup dahsyat juga. Dan waktu itu bunker Kali Adem ini benar-benar terkubur seperti itu, benar-benar terkubur tidak kelihatan. Oh ya, sebelumnya ya bunker Kali Adem ini memiliki kedalaman 3 meter dan luas ruangannya itu 12 meter. Nah, waktu itu terkuburnya itu sedalam 4 meter, jadi tidak kelihatan seperti itu, jadi benar-benar terkubur. Nah, waktu itu di 2010 waktu terkubur itu mungkin dari dinas dan sebagainya ya, untuk mencoba menemukan bunker Kali Adem ini memerlukan alat berat yang itu bisa ditemukan bunkernya lagi itu memakan waktu 54 jam atau 2 hari lebih ya teman-teman ya. Setelah dikeruk lalu terdapat lagi, bisa dilihat lagi, ditemukan lagi bunkernya ini. Lalu 2010 ini benar-benar tempat ini atau bunker Kali Adem ini itu tidak digunakan lagi ya teman-teman ya, jadi sudah menjadi destinasi wisata. Nah, ini buat teman-teman ya di Jogja maupun di luar Jogja, di sini bisa ada beberapa wisata ya, ada jeep lavatur, ada juga pemandangan sangat indah dengan tiket yang cukup murah juga. Dan teman-teman juga pasti saya pastikan ya tidak akan kecewa kalau ke sini. Ini sangat indah sekali pemandangannya, bisa dilihat juga ya teman-teman di belakang saya ya, Gunung Merapinya cukup sangat terlihat sekali. Dan mungkin bisa juga ini teman-teman bisa diagendakan untuk ke sini wisata dengan keluarga, bisa langsung mengendarai mobil ke sini ataupun memakai jeep. Biasanya kebanyakan wisatawan memakai jeep ya. Jadi ini termasuk satu destinasi wisata yang mungkin teman-teman besok mungkin kalau liburan bisa ke sini, bisa masuk ke bunker Kali Ademnya juga. Dan ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di bunker Kali Adem ini. Dan semoga informasi ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, karena setelah video ini tayang nanti ada juga beberapa, kita akan membuat sesuatu yang beda dari sebelumnya. Ini sebagai transisi ya, jadi nanti bisa gambaran Maskur Channel akan videonya seperti ini, yang nantinya akan menyuguhkan video yang enak dipandang ataupun juga mungkin untuk hiburan ya teman-teman ya. Nah, itu saja ya teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.